Nah, ketika kita sehat mentalnya itu akan lebih mudah gitu. Kita mengenali diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang potensi kita, kekuatan kita apa untuk mengatasi masalah-masalah. Halo Sobat Konseling, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bimbingan dan Konseling Sekolah Vokasi IPB University. Dengan saya, Alfi Rahmawati, selaku host yang akan membawakan podcast episode hari ini ya. Hari ini kita akan membahas podcast yang temanya atau isunya sangat penting nih untuk teman-teman mahasiswa, mahasiswi, khususnya di Sekolah Vokasi IPB ya. Nah, temanya ini kita akan ngobrol mengangkat isu tentang mental health awareness ya, atau kesehatan mental untuk teman-teman nih ya di kampus mungkin ya, yang selama ini pasti dong ya merasakan adanya tekanan gitu ya, tuntutan dalam akademis maupun non-akademis. Insya Allah saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat keren sekali gitu ya. Dan narasumber saya ini adalah seorang ahli di bidang psikologi. Beliau memiliki latar belakang background pendidikan S1 di psikologi Universitas Negeri 11 Maret dan S2 di Universitas Indonesia ya, sama dari Fakultas Psikologi juga. Langsung saja saya perkenalkan narasumber pada podcast hari ini, Ibu Anissa Nurchitradi. Halo. 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 Ini nama lengkapnya tadi Ibu Anissa, tapi mungkin boleh nih Bu Anissa atau Mbak Anissa atau Kak Anissa, atau mungkin ada panggilan lain? Panggilnya Citra aja. Oke, mungkin saya panggilnya Kak Citra ya. Jadi narasumber kita hari ini ada Kak Citra ya. Mungkin Kak Citra boleh perkenalan sedikit nih buat teman-teman mahasiswa biar bisa lebih mengenal tentang narasumber kita di episode hari ini. Halo teman-teman semua, saya Citra. Saya sekarang bekerja di Perlindungan Perempuan Anak DKI Jakarta. Dan sebenarnya sih ya kalau dibilang ahli atau itu enggak ya, ahli itu kayaknya berlebihan. Hari ini kita mungkin akan sharing aja sih, sharing sama-sama ngobrol. Sebenarnya tuh tadi tentang apa, mental health ya, kayak gimana sih gitu. Kadang kan kita tuh suka nggak aware ya sama diri sendiri nih untuk masalah-masalah sebenarnya aku sehat apa enggak ya. Nah, mental kita. Oke, nah jadi tadi udah perkenalan dengan Kak Citra ya, teman-teman mahasiswa, dan kita akan ngobrolin tadi ya, mungkin lebih banyak dari sudut pandang psikologi ya, karena kalau saya pribadi awam ya di bidang psikologi. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama ngobrol untuk mendapatkan insight ya teman-teman ya tentang mental health dari sudut pandang psikologi. Nah ya tadi ya Kak Citra tuh udah bahas bahwa isu kesehatan mental ini tuh menjadi sebuah sorotan gitu ya pada saat ini, karena kebanyakan orang hanya mementingkan kesehatan fisik ya gitu, dalam arti nggak pusing, nggak demam gitu ya, atau nggak sakit perut dan sebagainya, itu oke-oke aja gitu. Padahal mungkin ada yang tidak kalah penting gitu ya tadi, kesehatan mental. Nah biar teman-teman mahasiswa gitu ya atau sivitas akademika yang menonton ini tidak salah kaprah atau salah tangkap atau salah pemahaman nih mungkin ya Kak Citra, sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental atau mental health itu apa sih gitu? Oke, ya tadi kan kalau Kak Alfi bilang nih, kayaknya lagi ngetren sekarang sih sebenarnya kalau di kalangan mahasiswa tuh biasanya sakit mah kali. Gitu sih kayaknya kalau belum datang ya kiriman uang dari orang tua ya, kebanyakan makan Indomie. Jadi inget ini ya, jadi mahasiswa ya. Oke, kalau misalnya kesehatan mental itu, di sini kan ada sehat ya. Sehat itu tuh bukan hanya sekedar nggak sakit nih Mbak Alfi. Kadang-kadang kalau kita enggak kok, saya nggak apa-apa gitu, nggak sakit, kita ngerasanya kita sehat-sehat aja. Tapi lebih dari itu, kalau misalnya WHO bilang tuh sehat mental tuh artinya sejahtera.
Kalau misalnya sejahtera kesannya kayak, oh kaya banget sejahtera. Jadi ada 4 indikator kira-kira yang bisa ngeliat nih sebenarnya kita tuh sehat secara mental atau enggak. Iya. Yang pertama, ketika kita mampu untuk menghadapi stresor sehari-hari. Ya, setiap hari kan pasti ada stresor ya. Dalam stresor yang wajar, kita masih mampu tuh menghadapinya gitu. Kecuali kalau misalnya ada tiba-tiba stresor yang meningkat gitu ya, lebih dari biasanya, itu wajar juga kalau kita merasakan respon-respon yang lebih gitu. Oke. Tapi kalau sehari-hari aja tuh masih mampu untuk menghadapi stresor itu. Stresor. Kedua, mampu mengenali dan mengembangkan potensi diri. Wah, ini kayaknya kayak kelihatannya kayak sederhana, tapi kan sebenarnya agak susah ya. Iya, Maksudnya karena kayak mungkin nggak semua orang di fase tertentu tuh bahkan bisa tadi ya mungkin mengenali iya. potensinya dirinya atau saya mau apa. Iya, jadi memang ketika kita sehat mental di usia, apalagi sekarang mahasiswa gitu Mahasiswa ya. sudah mampu tuh mengenali dirinya sendiri gitu, potensi-potensinya, pun mampu mengenali ketika dia merasa ada perubahan dalam dirinya, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi kalau kita fisik mungkin kerasa ya kalau kita pusing gitu, sakit Iya. kepalanya, perutnya sakit. Tapi kalau mental mungkin kita butuh lebih peka, apa yang kita rasain tuh apa gitu. Nah, ketika kita sehat mentalnya itu akan lebih mudah gitu. Kita mengenali diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang potensi kita, kekuatan kita apa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut gitu. Kemudian ketiga itu produktif. Nah, ini juga yang membedakan orang sehat mental dengan nanti mungkin adanya masalah atau gangguan. Gangguan gitu ya. Ketika kesehatan mental terganggu itu akan sulit untuk produktif. Produktif artinya ya ketika hari itu kita bisa mengerjakan hal-hal tugas-tugas kita gitu ya, tugas-tugas kita ya dengan baik gitu. Dan yang terakhir, ini juga agak berat gitu ya. Yang terakhir adalah bermanfaat bagi lingkungan. Nah, jadi ternyata sehat itu nggak cuma sekedar sehat mental tuh nggak cuma sekedar kita saya hidup untuk diri sendiri ya. Betul, dan nggak sekedar tadi nggak sakit nih aku ya udahlah saya hidup gini-gini aja, nggak gitu ya. Tapi tadi ada kita mampu mengenali diri kita, kemudian mampu mengatasi stresor kita, produktif dan bermanfaat buat lingkungan. Oke, jadi sebenarnya indikator kesehatan mental gitu ya seseorang tuh sebenarnya cukup luas gitu ya teman-teman, bukan tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Citra, bahkan sampai kita harus bisa tadi mengidentifikasi perasaan kita gitu ya tadi. Walaupun mungkin kadang kalau misalnya ada seseorang yang justru malah bingung gitu ya dengan apa yang dia rasakan gitu ya, dia nggak mau ngapa-ngapain tadi ya, tidak produktif atau juga misalnya tidak berkontribusi untuk lingkungan ya, misalnya mungkin dia mengurung diri gitu ya atau malas bersosialisasi, berarti ada something problem gitu ya itu dengan udah kayak kesehatan mentalnya. Kayak gejala ya. Kalau misalnya kita kan tadi, aduh serutnya sakit nih gitu kan, kepalanya pusing gitu ya, kita ke dokter nih untuk tahu kita teh kenapa gitu kan. Nah, sama seperti kesehatan mental. Nah, ini menjadi isu juga nih. Kadang-kadang karena seorang itu merasa dirinya baik-baik aja karena tidak sakit gitu ya, akhirnya dia tidak tahu kapan dia butuh pertolongan. Oke, karena menganggapnya ya udah gitu, wajar gitu ya. Kalau misalnya sakit kepala ya udahlah, kalau belum masih sakit kepala kayak gini, aku minum obat dulu misalnya, minum obat yang warung misalnya atau gitu kayak ya. demam gitu kan masih bisa minum obat demam, pereda demam, waktu itu nggak menyembuhkan kan, tapi mengurangi gejala. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk nggak sakit secara fisik? Mungkin kita tadi minum vitamin, jadi kan nggak jadi sakit tuh ya, udah gejala-gejalanya muncul, jadi nggak jadi masalah gangguan fisik yang lebih berat. Sama kayak sehat mental. Kalau kita menyadari lebih awal bahwa kita membutuhkan pertolongan atau kita membutuhkan perlakuan khusus pada diri kita atas gejala-gejala yang ada, kita mungkin nggak nyampe tuh sampai ke gangguan mental karena kita udah obatin duluan gitu. Jadi sebenarnya semakin awal gitu ya kita bisa mengidentifikasi tadi gejala-gejalanya, dan semakin awal juga mungkin tadi kita ya mengambil langkah tadi ya yang untuk pemeriksaan dan sebagainya, itu bisa lebih mudah ya untuk penyelesaian atau pencegahan ke
jangan sampai gitu ya Iya, ketahuan tadi mungkin gangguan. betul. Oh iya, ngomong-ngomong gangguan gitu ya, gangguan kesehatan mental nih, Kak Citra tadi kan, ada sempet, kayaknya tadi terucap masalah kesehatan mental dan gangguan kesehatan mental. Ini 2 hal yang berbeda ya konsepnya ya? Ya, oke. Kalau misalnya masalah tuh mungkin lebih kepada ya tadi kan pasti ada ya Mhm, masalah-masalah psikologis itu gejala-gejala apa yang kita rasain kemudian itu mengganggu kehidupan kita gitu ya. Maksudnya mhm. tapi nggak sampai kemudian berlarut-larut karena kita bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi kalau Contohnya misalnya tadi gimana kayak tuh Kak pusing Citra? nih, terus abis itu oh ternyata aku butuh vitamin, terus aku istirahat yang tidur yang cukup, terus besok sembuh. Oke, jadi Hmm, misalnya nih, karena tadi saya kesedihan atau kecemasan itu yang tadi berlarut-larut sampai berbulan-bulan, terus saya jadi nggak bisa tidur gitu ya, maksudnya tidak bisa tidur hmm. dengan optimal gitu, Nah, normal dan sebagainya gitu ya. itu memungkinkan terjadinya gangguan, tetapi gangguan itu pun bukan kita yang kayaknya saya terkena gangguan mental sekarang kita jadi Ah, iya, ini ya, aduh sering banget gitu kayaknya ya, oh kita kayaknya googling gitu mental ya, health, saya lagi terguncang gitu ya. kayaknya depresi gitu kan, gitu. Mhm, Padahal ya padahal lihatnya di Google doang. Kalau kita lihat di Google nih ya, saya sakit kepala bisa jadi kanker ya kan. iya, Jadi jadinya self diagnose yang berlebihan itu malah jadi tambah cemas kan. iya, Tapi gangguan kalau sudah sampai gangguan iya, itu adalah diagnosis yang diagnosis, diberikan oleh profesional di bidangnya yang mhm, sesuai dengan kaidah-kaidah diagnosis kaidah. mereka gitu ya. Kayak dokter kan, Oke, oh kamu ternyata sekarang misalnya sakitnya adalah infeksi apa gitu ya atau iya, sakit demam berdarah misalnya misalnya. ya. Itu kan ada diagnosisnya kan. Nah, Iya, ini juga sama, sehat mental atau gangguan mental juga ada diagnosisnya. diagnosisnya, ada Jadi diagnosis. Nah, itu baru itu oh kamu terkena gangguan ini nih gitu. oke, dan itu pun harus dari hasil Ya, pemeriksaan ya, nggak self teman-teman diagnose mahasiswa. tadi. Jadi jangan jangan sampai gitu ya tadi self diagnose bermodalkan mohon maaf mungkin googling gitu ya atau konten-konten dari ya sekarang cukup banyak sih ya Ya, konten edukasi di betul. media sosial mengenai ciri-ciri misalnya gangguan kesehatan mental dan sebagainya. It's okay kalau teman-teman untuk meningkatkan edukasi ya, wawasan tapi lagi-lagi jangan dijadikan itu sebagai semacam tolak ukur untuk mendiagnosis diri kita sendiri ya. Jadi Mhm. yang bisa mendiagnosis, gangguan mental gitu ya, gangguan kesehatan mental pada seseorang itu berarti, profesional ya Mbak Nisa ya, Iya, gitu. Dan kalau betul. profesional di bidang, psikologi mungkin ada kalau yang saya tahu ada psikolog, ada, psikiater ya gitu ya Iya, Mbak Nisa. bisa. Nah ini, bedanya apa sih gitu Mbak Nisa kalau sebagai orang awam gitu ya, saya atau teman-teman mahasiswa, misalnya tadi mengalami ketidaknyamanan dan sebagainya, "Oh kayaknya kesehatan mental saya lagi tidak baik-baik saja, sebaiknya saya kemana nih?" Apakah tadi, ke psikolog atau misalnya ke psikiater gitu ya, bedanya tuh lebih di mana Oke. sih? Kalau psikolog itu adalah, gelar yang diberikan gitu ya, Iya, profesi keprofesian yang dia dapatkan setelah dia sekolah S1-nya psikologi. psikologi, S2-nya pun mengambil profesi nih, profesi, profesinya juga profesi psikolog. Nanti ada oke. psikolog klinis, anak dan sebagainya. Kalau psikiater itu S1-nya itu dari dokter. Oke, ke S1-nya dokter, dokter umum kedokteran, ya? kedokteran yang nanti mengambil spesialisasi di bidang kejiwaan. Jadi Oke, jadinya nanti ranahnya pun itu mhm. perbedaannya adalah kalau psikolog terapi-terapinya mungkin lebih kepada terapi-terapi perilaku, terus sosial gitu ya. Lebih Oke. ke kalau orang awam mungkin lebih ke curhat gitu. Kemudian nanti Eee, ada ya terapi-terapi Semacam konseling gitu ya? konseling, iya. Oke, Tetapi kalau terapi-terapi non medis lah intinya. mhm. Tetapi kalau psikiater itu memang fokusnya pada terapi mediatik. Jadi pemberian Mmm, obat-obatan yang memang dirasa diperlukan dan dua-duanya itu saling membantu. Maksudnya psikolog oh, dan psikiater itu bukan jadi eee, ya psikolog ya psikolog aja, psikiater enggak. Tapi enggak. kadang-kadang proses konseling ini membutuhkan obat-obatan atau proses mediatik yang akan membantu proses konselingnya. Oh, Sama, oke. obat-obatan juga kan minum obat juga kan nggak merubah kemudian serta-merta pola pikir Iya, misalnya dan iya. sebagainya kan. Jadi itu juga butuh konseling untuk melakukan Mmm. hal tersebut gitu. Jadi kan saling membantu ya satu sama lain gitu. Oh, oke, oke. Jadi,
saya mulai paham nih ya gitu. Yang jelas psikolog dan psikiater ini memang tadi secara keilmuan latar belakangnya juga beda ya pendidikannya. Kalau psikolog itu tadi biasanya pendidikannya psikologi ya lebih ke sosial ya biasanya ya kalau psikologi ya. Nah, walaupun ada psikologi Ya, klinis dari juga ya. ya, maksudnya ada yang kalau sekolahnya sih bisa dari IPA IPS tuh ada ya beberapa kampus. Iya. Cuma memang apa ya? Kayak ranahnya aja gitu. Yang beda maksudnya. Yang beda Cara kalau POV-nya gitu ya. iya, kalau psikiater tadi lebih ke dari sudut pandang sebagai dokter spesialis gitu ya. Jadi mungkin kalau yang memang sampai butuh obat-obatan gitu ya untuk mengurangi tadi gejala-gejala atau ketidaknyamanan yang dirasakan ya mungkin itu butuh lagi konsultasi tadi ya lebih lanjut dengan psikiater. Karena tadi kan Kak bahwa kalau pikiran gitu ya, perasaan atau tadi masalah sehat mental itu tadi nggak bisa dipisahin sama fisiknya. Bener kan? Makanya tadi saling membantu kan. Obat ngebantu, tapi terapi konseling juga membantu obatnya itu bekerja, ya kan? Sama kayak apa yang terjadi pada tubuh kita juga nih. Kalau kita mengalami gangguan sehat mental gitu ya, atau masalah-masalah dalam psikologi kita, itu juga akan terdampak karena pada fisik kita. Dan fisik kita, kalau kita punya masalah dengan fisik kita, itu juga bisa berdampak pada psikologi kita gitu. Jadi itu kayak siklikal ya. Jadi misalnya ini sih mungkin saya yang suka dengar aja ya bahwa kadang kalau tadi kita lagi stres gitu ya, mungkin tingkat stresnya lagi cukup tinggi dan sebagainya, itu bisa juga menyerang lambung gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi gitu ya, maksudnya pencernaan biasanya katanya yang diserang gitu ya, entah jadi tiba-tiba entah mules gitu ya, atau mungkin ada yang sampai perutnya nyeri atau mungkin sampai sesek gitu ya, atau mungkin jadi mah, jadi tiba-tiba punya penyakit mah karena diakibatkan tadi tidak bisa menangani kesehatan mentalnya dengan baik gitu ya misalnya, atau juga bisa sebaliknya ya kalau kita punya sakit tertentu gitu ya secara fisik itu juga sangat mempengaruhi ke kesehatan mentalnya seseorang gitu ya. Kayak gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan ya kesehatan fisik dan mental ini. Apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain dan hormon kan kita juga Allah kan kasih kita, Tuhan tuh kasih kita hormon-hormon dalam tubuh ya. Kita ngerasa sedih nih, kecewa, berat gitu ya. Itu kan hormon kortisolnya naik. Terus sistem imunnya itu turun. Itu respon yang memang tubuh ciptakan, maksudnya Tuhan ciptakan gitu untuk tubuh kita supaya keadaan kita tuh tetap seimbang gitu. Kenapa imunnya turun? Supaya imunnya itu tidak bereaksi berlebihan terhadap stres kita. Nah, tetapi kalau misalnya kita sedih, kecewa yang sementara, ya udah kan nanti kita akan seimbang lagi nih, berangsur-angsur membaik. Imunnya juga meningkat lagi. Tapi bayangkan ketika kita sedihnya 4 minggu sampai 6 bulan tadi. Akhirnya sistem imun kita turun terus-terusan, kortisolnya juga naik. Tinggi terus-terusan. Akhirnya kita jadi cepet sakit. Dan hormon kortisol itu tuh ngaruh ke banyak penyakit gitu. Banyak penyakit kalau dia tinggi terus-terusan gitu kan. Kayak gitu. Jadi tubuh kita tuh benar-benar merespon terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Gitu. Ketika kita berpikir buruk nih sama diri kita, itu tuh jangan dibayangkan ya udah berpikir buruk kita perasaannya nggak enak aja, enggak ya. Tapi sistem sarafnya tuh ngasih tahu semua triliunan sel dalam tubuh kita kalau kita tuh buruk loh gitu. Sebahaya itu ya. Jadi semuanya tuh bekerja atau merespon gitu ya apa yang terjadi pada diri kita, jadi tuh makanya nggak bisa dipisahin gitu. Sama gitu kayak makanya kayak dua-duanya tuh terapi yang nggak bisa dipisahkan, baik itu secara psikologis maupun secara fisik, karena itu sangat berkaitan banget ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa lebih aware juga nih ya bahwa kesehatan fisik tadi selain memang sama pentingnya, ternyata sangat berpengaruh ya tadi pikiran perasaan kita nih ya. Jangan juga kayak diabaikan, karena mungkin beberapa individu suka mengabaikan
perasaannya sendiri gitu ya, apa yang dirasakan, atau mungkin tadi pikirannya, "Apa sih kalau overthinking?" gitu ya. Istilah apa tuh Iya kalau bener overthinking ya, tuh masuk, ya tadi thinking, mikir berlebihan jadi tentang cemas, mungkin masa depan dan sebagainya gitu ya, mempengaruhi, bisa jadi ya mempengaruhi tadi kondisi kesehatan fisik kita juga, jadi harus bisa kita kelola ya dengan baik. Dan kalau untuk mahasiswa nih ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa sekolah vokasi IPB University, berarti, apa ya, kesehatan mental mereka itu pasti akan sangat berpengaruh ya terhadap performa akademik gitu. Misalnya kalau kesehatan mental mereka tidak baik-baik saja, bisa pengaruh nggak sih ke ya mungkin apa ya, kalau iya. mahasiswa biasanya indikatornya IPK ya, IPK Iya iya atau iya. gimana Iya gitu. bisa, tentu aja bisa. Maksudnya karena tadi ke fisik aja kan ngaruh ya. Ke Mhm, fisik aja tuh ngaruh banget ya. Kalau iya misalnya kita ada ketika kita sedih aja lagi ya, contohnya tadi. iya. Itu kan atau kita kecewa atau kita marah, itu kan yang bekerja di bagian otak kita itu adalah kalau teman-teman yang saya bukan ahlinya sih ya, tapi kalau mungkin dari teman-teman yang kerja di bidang-bidang kesehatan mungkin tahu Iya, kalau itu yang bekerja adalah amigdalanya nih sama hipokampusnya. mhm. Kemudian jadinya menghambat kerja sisi logis otak kita nih, si prefrontal cortex Mmm, yang di depan untuk bisa berpikir lebih logis, lebih lebih logis, jernih karena kita sedang dikendalikan oleh otak emosi kita tadi si amigdala. Oh, oke. Jadi Jadi amigdala ini mungkin kalau untuk, teman-teman yang awam dia semacam otak iya bagian emosi dari ya? otak, iya Bagian otak dari otak? emosi, iya otak emosi. Jadi kayak respon-responnya ya jadinya kita mau apa nih, mau fight, flight gitu kan, atau Iya. freeze biasanya kalau misalnya otak emosi kita yang lagi bekerja. Karena otak logisnya tuh lagi nggak bisa bekerja dengan baik, lagi Baik. dihambat nih, gitu kan. Oh, Jadi oke. yang bekerja tadi adalah amigdalanya. Nah, si otak itu kalau misalnya orang sedih nih, Iya. ya kan nggak bisa berpikir jernih ya. Jadi kan dia fokus pada permasalahannya, apa yang dirasain gitu-gitu kan ya. Jadi ya akan sulit kan ya kalau mau belajar juga Oh, iya kepikiran. ya. Jadi nggak bisa fokus juga ya Ya, jadi maksudnya. kesulitan untuk fokus, Mmm, kesulitan berkonsentrasi gitu. Jadi terpikir itu. Jadi nggak bisa juga orang sedih atau lagi marah terus kita kamu jangan marah dong kayak gitu aja marah. Ya, iya, ya gimana baper ya? gitu gitu ya. Saya sebenarnya agak merasa gimana ya kalau misalnya ada orang yang kok semudah itu ya misalnya, gitu doang gitu misalnya, Iya, baper gitu ya, iya, padahal ya setiap orang mungkin memang punya sisi betul. emosional, ya punya Yang berbeda-beda. perasaan lah gitu ya, Sensitivitas yang sensitivitasnya juga berbeda-beda. beda-beda gitu Iya, ya. Jadi betul. kita nggak bisa men-judge orang yang mungkin sensitivitasnya lebih tinggi gitu ya, sebagai yang, "Ah gitu doang baper," gitu ya, menormalisasi seperti itu kayaknya kurang tepat juga gitu ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa berarti tadi kalau dari penjelasannya Kak Citra, kesehatan mental ini sangat bisa berpengaruh ya terhadap, performa akademik nih teman-teman ya di kampus ya. Jadi, eee, kenapa juga gitu kita terus-terus, bahas gitu tentang, kesehatan mental atau mental health awareness supaya teman-teman mahasiswa juga sadar bahwa kesehatan mental ini memang harus dijaga, diupayakan gitu ya, harus belajar dan sebagainya karena kayak tadi jangan sampai teman-teman yang memang niatnya ya pasti ya di kampus menuntut ilmu, belajar sampai nanti lulus gitu jadi sarjana, terus terhambat karena misalnya tadi ada, gangguan kesehatan mental yang tidak, teratasi dengan baik gitu ya. Dan, ngomong-ngomong tentang gangguan kesehatan mental nih Kak Citra atau mungkin tadi kita juga bahas ada kalau masalah kesehatan mental mungkin tadi saya simpulkan dia lebih levelnya, lebih rendah ya dibanding gangguan Mhm. kesehatan mental. Sebenarnya kalau secara umum aja gitu ya, yang biasanya dirasakan atau dialami gitu ya di fase-fase, usia mahasiswa tuh mungkin usia berapa ya, 18 sampai 20 berapa, 22 mungkin ya kalau untuk S1 ya, mahasiswa S1 ya maksudnya bukan mahasiswa pascasarjana. Nah, biasanya, jenis atau bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental yang,
dialami itu kebanyakan apa sih kalau sebagai dari sudut pandang psikologi nih Kak Citra? Oke, kalau jenis-jenisnya sih banyak banget ya, Mbak Hmm, Alfi ya. Kalau jenisnya ada gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan kepribadian, kepribadian, ya banyak banget lah. iya. Tapi sebenarnya itu bukan tugas kita untuk mengingat atau menghafalkan atau mendiagnosis hal Iya. itu semua ya. Tapi kita tadi sih perlu untuk menyadari gejala-gejala pada diri kita, kapan kita tuh butuh pertolongan untuk akhirnya tuh meminta bantuan gitu atau Oke. menyadari walaupun misalnya bantuannya belum ke profesional nih, oh tapi kita tahu kita harus apa nih cerita. Kan bagian Hmm, pertama dari mengatasi masalah adalah menyadari bahwa kita memiliki masalah. salah. Ya kan Oh ya? iya, Kalau betul. kita nggak menyadari, kita nggak peka, gimana kita mau mengatasi masalah tersebut? Mm-mm. Hal-hal yang misalnya perlu disadari adalah ketika kita pertama, misalnya gejala-gejalanya aja kali ya Kak, Iya. tidak minat atau kehilangan minat untuk melakukan kegiatan. Jadi kayak mager gitu bawaannya. Pernah Oke. nggak sih ngerasa gitu? Kayak Pernah. hari ini aku maunya guling-guling aja gitu. Pernah. Kayak gitu, ngerasa mungkin mager atau kayak kehilangan minat, kayak nggak ada energi Gak ada gitu. energi ya untuk Mhm, melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita minati ya. iya Kita suka betul, banget sebelumnya, terus kita jadi kayak malas aja gitu. Nah, kedua, gangguan tidur. Tidur Hmm. ini bukan hanya jadi nggak bisa tidur atau insomnia gitu ya, Hmm. Hmm. tetapi juga tidur terlalu lama. Jadi kayak kita pengen tidur terus gitu. Saking tadi apa terkait gak punya energi tadi ya. Ya kayaknya gitu. Ah, Kemudian gangguan makan. Itu juga bisa jadi nggak mau makan, atau mual, atau justru makan berlebihan. Ada tuh yang stres kan jadi pengen makan mulu Oh ya? iya ya, jangan saya ya. Makanya saya kayak kalau stres nggak tambah kurus ya, nggak Oh tambah langsing gitu. karena itu dia mungkin pelampiasannya gitu ya Iya. ke makan yang berlebihan. Kemudian apalagi ya? Merasa buruk gitu terhadap diri Diri sendiri. sendiri Jadi kayak intens gitu pikirannya, merasa saya buruk, saya tidak baik, saya tidak iya berharga tidak gitu berharga, ya. saya mengecewakan kayak gitu. Hmm. Kemudian ada juga pikiran-pikiran untuk melakukan atau melukai diri sendiri gitu. Self harm itu ya Ya, mungkin ya baik itu istilahnya. baru Mm-mm. pikiran nih untuk melukai diri sendiri atau justru sudah melakukan gitu. Itu udah red flag gitu. Maksudnya udah kayak tanda yang harus dikasih aware banget gitu ya bahwa Mm-mm. jadi melukai diri sendiri atau bahkan berpikir lebih baik Lebih baik. mati atau menghilang gitu misalnya. Itu juga Hmm. tanda yang perlu kita waspadai gitu. Ketika itu sudah Terbesit datang, di pikiran kita gitu ya. ya, itu tanda kita butuh pertolongan dan membutuhkan pertolongan itu tuh nggak apa-apa loh. Iya. Sama aja loh. Maksudnya kadang suka stigmanya gitu ya. Kalau misalnya ke psikolog, ke psikiater, ih Hmm. gangguan kejiwaan gitu kan. Ih, Iya. gila kali lo gitu Iya, ya. ODGJ gitu. Kan udah enggak ya. Iya. Sama kayak misalnya kita ke dokter juga kalau kita memang rasa kok saya nggak sembuh-sembuh ya gitu. Udah saya Iya. minum vitamin nih. Iya. Ah, saya ngapain tapi saya nggak sembuh-sembuh ya kita kan ke dokter ya. Kan Mm-mm. sama aja sebenarnya sakit Iya. itu sama ya sakit yang ketika kita ngerasain psikologi kita nggak baik-baik aja. Kalau kita Oke. udah berupaya nih curhat ke temen, Hmm. kita udah berusaha tidur yang cukup gitu ya, tapi kita nggak bisa tidur tetap misalnya Betul. atau apa dan sebagainya, ya kita nggak apa-apa gitu untuk eh Mencari ya mencari bantuan bantuan ke ya, ke profesional. Nah ini dia, profesional. sekarang tuh banyak banget di online-online tuh ada jasa curhat online. Serius? Maksudnya dengan psikolog atau Sama orang awam juga aja sama stranger gitu. Jadi kayak kan orang suka bisa jadi lebih job sampingan gitu ya, jasa curhat online ya? ya, tapi saya sih sejujurnya tidak menyarankan ya jasa-jasa Iya. curhat dengan stranger karena kita tidak terjamin keamanannya. Iya. Ya, agak-agak gimana ya, nggak terjamin keamanannya. Terus walaupun mungkin kita nyaman ya ngomong sama stranger, tapi secara profesional juga tidak ada yang mendukung seseorang itu untuk membantu kita gitu ya. Iya, apalagi kalau strangers ya, tadi bukan profesional yang belum tentu bisa memberikan kita solusi Iya, juga ya. jadi harus hati-hati juga ya. Jadi jangan ya kayak katanya saya butuh pertolongan nih. Ya udah ini ada di marketplace gitu ada jasa curhat online gitu. Terus kita
langsung mengakses langsung gitu check ya. out ya. Jangan ya, Jangan jangan ya kayak Dek gitu. ya gitu. Jadi jangan gini juga nih teman-teman, mungkin sekalian saya mau mensosialisasikan juga nih untuk teman-teman mahasiswa daripada teman-teman tadi kalau mengalami tadi ciri-ciri tadi ya atau mungkin gejala yang seperti disampaikan Kak Citra terkait dengan kesehatan mental, daripada teman-teman mengakses jasa curhat online dengan strangers atau orang yang tidak dikenal. Nah, di Sekolah Vokasi IPB University ini ada bagian bimbingan dan konseling gitu ya. Jadi di setiap prodi atau program studi di sekolah vokasi ini sudah terdapat dosen konselor ya. Ada juga konselor sebaya yang dari teman-teman mahasiswanya juga ya, yang insya Allah kita siap bantu gitu ya Iya, untuk paling nggak mungkin jadi garda terdepan. Kalau tadi teman-teman butuh untuk cerita, konseling dan sebagainya itu teman-teman bisa nanti sambil di-follow juga nih ya teman-teman mahasiswa di Instagramnya Komisi Konseling SV. Nah, di situ ada tata cara untuk melakukan konseling ya. Jadi ada mudah banget kok gitu. Jadi ada QR code, teman-teman scan aja, nanti diminta untuk mengisi semacam link gitu ya untuk mendaftarkan sesi konseling. Nah, nanti teman-teman akan segera dijadwalkan untuk melakukan konseling dengan dosen konselornya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa menjadi semacam apa ya media ya iya, untuk iya. mewadahi Bagus juga banget. teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sekolah vokasi IPB yang tadi mengalami ya mungkin kadang setiap orang punya permasalahan yang beda-beda ya Mbak Citra ya. Mahasiswa tuh kan ada yang memang secara mungkin latar belakang keluarga sudah ideal, tapi juga ada yang mohon maaf keluarganya orang tuanya berpisah atau broken home gitu ya. Ini kan secara kadang kesehatan mentalnya juga berbeda gitu ya. Kemudian atau mungkin ada yang dari latar belakang ekonomi mungkin orang tua sudah sangat berkecukupan sehingga mereka tinggal fokus belajar. Tapi ada juga yang berasal dari keluarga yang mohon maaf misalnya latar belakang ekonominya kurang mampu sehingga mereka banyak ya mungkin ada kecemasan bisa lulus atau enggak atau memikirkan bagaimana cara melanjutkan kehidupan gitu ya di kampus dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal ini tuh bisa menjadi ya tadi mungkin pemicu atau stresor yang dikhawatirkan gitu ya bisa mengganggu akademik gitu ya bahkan ya macam-macam ya kadang mungkin kalau kita bahas permasalahan mahasiswa tapi yang jelas dengan melakukan layanan konseling teman-teman mahasiswa nggak perlu takut akan tadi kayaknya takutnya dibocorkan gitu ya Iya, atau dan iya. sebagainya karena insya Allah ya kami berusaha bekerja seprofesional mungkin ya gitu untuk dalam sesi konseling ini gitu ya. Iya. Dan itu mudah-mudahan sih bisa menjadi ya media ya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Vokasi IPB. Iya, bagus banget sih. Jadi kan udah difasilitasi nih sama Mhm, kampus, jadi bisa digunakan sebaik-baiknya gitu. baik-baiknya. Karena kan kalau misalnya kita ternyata masalah yang masih bisa ditangani gitu ya, Iya, enak ya. Itu mhm. berbayar nggak tuh Mbak Alfi? Oh enggak, gratis ya. Jadi ini ya bagian dari pelayanan ya dari kami Sekolah Vokasi IPB untuk mahasiswa. Cuman ya tadi karena memang di Sekolah Vokasi IPB sendiri kita memang belum ada khusus bisa ditangani oleh psikolog ya ataupun psikiater tadi kalaupun memang dirasa belum cukup gitu ya konseling dengan konselor, kami juga nanti mungkin bisa menyarankan untuk ke psikolog atau ke psikiater karena mungkin boleh sambil cerita gitu ya Mbak Nisa. Saya juga pernah menerima semacam ya cerita. Waktu itu saya belum jadi konselor sih ya. Cuman ada mahasiswa yang cerita bahwa dia ini ya tadi ya kadang tiba-tiba misalnya lagi presentasi gitu ya. Dia tuh tiba-tiba merasa sedih gitu. Dia tiba-tiba nangis gitu. Saya tanya, "Emang kenapa nangisnya?" Nggak tahu, tapi kesedihannya tuh kayaknya ya mungkin kalau sebagai orang yang kita melihat di sekitarnya jadi aneh gitu. Dia lagi baik-baik aja terus tiba-tiba sedih banget. Tapi ada fase mungkin dia tadi sangat senang dan bahagia Mhm. berlebihan gitu ya. Dan selama ini ya tadi mungkin kalau keluarganya juga sama-sama awam ya, kadang tidak bisa memberikan solusinya ke arah klinis gitu ya. Mhm. Jadi mohon maaf ada yang dibawanya ke orang pinter lah gitu ya dan sebagainya Baik, gitu ya. iya, iya, Nah, ini iya, yang iya. mmm,
ya teman-teman juga perlu aware juga gitu ya sebagai mahasiswa untuk mengambil keputusan ya tadi ternyata setelah dia periksa disarankan saya ke psikolog, dari psikolog malah dirujuk lagi ke psikiater dan di psikiater dia tuh sampai harus dirawat gitu ya karena ternyata memang mengalami diagnosanya bipolar disorder gitu ya. Tapi setelah didiagnosis menjalani pengobatan kayaknya memang harus minum obat terus ya gitu. Nah ini dia merasa bahwa kualitas kehidupannya tuh Lebih jadi baik lebih kan? Nah, baik dia gitu. benar. Coba kalau dia tidak mengakses, Nah itu. terus orang-orang merasa, ih aneh banget sih sedih-sedih terus gitu. Masa Mm-mm. tiba-tiba presentasi sedih? Iya, Misalnya ya. Kemudian kan orang banyak yang belum teredukasi gitu iya, mengenai iya, ini. Dia juga nggak ngerti kok aku aneh ya. Kok aku tiba-tiba sedih ya. iya, Lalu dia tidak tadi ya itu kan sebenarnya satu langkah untuk bisa mengatasi masalah ya pergi ke konselor, iya, dosen konselor itu. Jadi kita tahu oh saya harus ke psikolog ya. iya. Di psikolog dia tahu oh saya harus ke psikiater ya. Psikiater. Dan akhirnya kehidupannya jadi lebih baik. Iya, itu ya Iya, tujuannya. tujuannya tuh akhirnya itu kan. Sebenarnya tujuannya adalah kita ya tadi bisa mengupayakan kalaupun kita mengalami tadi sampai ke level gangguan kesehatan mental pun kita punya kualitas kehidupan yang baik gitu Iya, ya. Dia betul. bisa berinteraksi dengan baik, bisa Benar. mengerjakan tugas dan sebagainya dibanding kalau tidak mengakses layanan kesehatan tadi gitu Betul, ya. betul. Walaupun tadi ya memang PR-nya teman-teman mahasiswa adalah di Indonesia ini stigmanya ya, Iya, stigmanya betul. kesannya kenapa sih kalau kita ke psikolog atau psikiater itu kayaknya eh, aib gitu ya atau kayaknya sesuatu yang ih malu apa Iya, gitu betul. ya. Padahal kan tadi ya sama aja ya kita butuh dua-duanya. Oke, dan ini Mbak Nisa, Mbak Citra ya, saya mau tanya juga nih, kira-kira eh terkait dengan tadi ada salah satu gejala yang dia melukai diri sendiri gitu ya. Ini cukup banyak ya terjadi gitu kalau di mungkin klien yang ditangani oleh Mbak Citra. Iya, banyak banget dan bahkan sekarang itu tuh kesehatan mental ini semakin turun usianya. Maksudnya bisa dimulai dari usia-usia 10 tahun gitu sampai dewasa dan Dewasa. di masa remaja ini gitu ya kan kalau misalnya apa di mahasiswa itu kan remaja akhir dewasa awal Mm, gitu ya mm, itu akan menentukan nih kehidupan dia akan menjadi seorang dewasa yang seperti apa ya kan mm. itu tuh banyak banget sekarang tuh anak-anak belasan tahun gitu ya masih dulu kita ngapain ya udah mulai Iya. self harm gitu ya melukai diri sendiri Hmm, ya dengan banyak macamnya yang saya tidak sebutkan ya iya. nanti menginspirasi Oh, lagi jangan ya. jangan ya tapi itu adalah salah satu ya tadi yang saya bilang yaitu salah satu red flag maksudnya wah ini udah saya butuh banget bantuan Oke. Apakah ini juga tadi ya terkait gangguan kesehatan mental ini? Saya baca data terakhir ya bahwa angka kasus bunuh diri mahasiswa ya di Indonesia itu meningkat, terutama di tahun 2023 ke 2024 ya, 1 tahun terakhir. Itu 25 mahasiswa per tahun bunuh diri. Itu yang dilaporkan ya oleh instansi sorry oleh universitas atau institusinya. eh Agak miris gitu ya kalau saya sebagai Mm-mm. dosen apakah ini menjadi semacam sebuah indikasi gitu ya bahwa mahasiswa-mahasiswi di Indonesia ini cukup banyak gitu yang mengalami gangguan mental yang tidak Iya teratasi. betul 1 dari 3 orang itu mengalami masalah psikologi Mhm. dan 1 dari 20 orang itu sudah mengalami gangguan mental gitu ya udah Mental. sampai gangguan mental yang terdiagnosis gitu cuma tadi itu kan tadi kadang-kadang kita tadi ya nggak merasa bahwa kita tuh butuh pertolongan gitu. Sehingga mungkin kalau udah di Hmm, fase tertentu tadi ya, kalau udah di iya, gangguan mental dia merasa mungkin tidak punya harapan iya betul hidup, karena untuk apa hidup betul karena ya. kalau udah sampai gangguan mungkin akan ada halusinasi atau delusi atau dia mendengar suara-suara yang mau Suara yang yang membisikkan dia ya untuk untuk melakukan self harm atau suicide sampai gitu ya. suicide kayak gitu. Dan ini juga
bukan hanya awareness buat diri sendiri nih, Mm-mm. peka terhadap diri sendiri, tapi juga peka terhadap orang lain. Kayak tadi nih, kalau misalnya di kelas, kok ada yang tiba-tiba presentasi nangis? Ya. Apa yang bisa dilakukan ya sebagai temannya? Oke. Jadi jangan juga kita dia mah Iya, baper doang gitu ya. iya betul. Karena kesehatan itu kan tadi nggak bisa dibangun oleh diri sendiri ya, Hmm. tapi adalah ya kesehatan massal gitu ya, bersama. Iya, Baik itu sehat fisik maupun sehat mental itu harus dibangun sama-sama. Kalau kita merasa kita, oh saya sehat nih, apa yang bisa kita bantu ya untuk teman-teman kita yang memang lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi ke diri kitanya peka, begitupun dengan kehidupan sosial kita. Kalau ada teman Hmm. misalnya lagi curhat, Jangan juga ya kita. udah listen aja dulu gitu Iya. ya, nggak judgmental duluan gitu. Salah sih lu gitu Iya. misalnya ya. Atau ih gitu doang lu baper, gue nih ya jadi adu nasib. Gue tuh pernah kayak gini lebih parah dari lu. Gue biasa-biasa aja hidup sampai sekarang misalnya. Jadi adu nasib ya Mbak ya. Iya. Ya nggak kayak gitu. Jadi gimana supaya membangun kesehatan sosial kultural tadi gitu. Supaya sama-sama sehatnya tuh bersama-sama. Bersama-sama. Jadi ini ya teman-teman mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, kita sama-sama yuk gitu ya membangun suasana lingkungan kampus yang saling mendukung untuk kesehatan mental satu sama lain gitu. Selain diri kita sendiri juga kita lebih aware terhadap kesehatan mental di lingkungan kita. Ya paling enggak ya teman-teman satu kelas gitu ya. Teman-teman jangan abai gitu ya, atau ngapain saya ngurusin hidup orang lain misalnya ya, hidup saya juga udah banyak masalah, nggak gitu juga gitu ya, kita saling support dan mendukung gitu ya untuk sama-sama sehat gitu ya, sama-sama sehat fisiknya, sama-sama sehat mentalnya. Nah, Mbak Nisa mungkin yang jadi pertanyaan juga terkait dengan perkembangan era digitalisasi ya sekarang tuh kan mahasiswa kayaknya ataupun nggak hanya generasi Z ya, bahkan generasi Alpha pun kayaknya sudah mengakses dengan berbagai teknologi Iya digital, sosial betul. media gitu ya. Em, ada ketergantungan mungkin ya dari kita sebagai individu, kayaknya kalau nggak buka sosial media kita hari ini kayak ada yang Kurang kurang gitu gitu ya. ya, atau nggak ngecek notifikasi dan Iya sebagainya betul kayak betul. kurang, atau nggak scrolling gitu. Nah, ini sebenarnya pengaruh nggak sih ke kesehatan mental seseorang, Iya, khususnya mahasiswa nih ya, teman-teman mahasiswa pasti deh ya setiap hari mengakses media iya, iya. sosial dan sebagainya nih. Kayaknya emang kalau sekarang ini nggak bawa HP tuh kayak gitu Gitu ya, ya. gitu, hebat banget. Jadi saya pernah ketinggalan HP gitu ke kantor Iya, dan ya udah gitu ya. iya. Paling saya butuh koordinasi dengan beberapa orang, saya bisa pinjam HP orang gitu kan untuk koordinasi. Tapi kayak responnya tuh ternyata dari teman-teman gitu, apalagi generasi Z tuh kayak kok bisa sih kak ketinggalan HP gitu kan, kayak kalau boring banget gitu nggak lihat media sosial gitu. Iya. Betapa media sosial dan digitalisasi Mm-mm. sekarang itu menjadi satu kebutuhan kebutuhan tersendiri gitu ya. Mm-mm. Dan ini tuh banyak kok baiknya. Kan kita juga dapat banyak informasi Iya. dan lain-lain dari media sosial ya. Tetapi tadi kita harus tahu bagaimana apa ya? Gunakannya. Menggunakan media sosial ini dengan bijak gitu. Literasi Mm-mm. digitalnya tuh harus baik dulu. Ketika nih, Hmm. kalau misalnya kita ternyata belum bisa gitu ya menggunakan Iya. media dengan baik, akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi ngerasa terus-terusan harus tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu kan. Baik penting maupun tidak Tidak penting penting gitu ya. gitu ya. Kita akan terus ngejar-ngejar apa yang lagi tren ya hari ini gitu. Saya punya temen, Mm-mm. dia tuh Gen Z gitu ya. eh dia tuh bisa dibuka TikTok gitu ya. Padahal dia Iya. kerja nih sampai malam. Terus Iya. dia bisa buka TikTok sampai jam 2 jam 3 pagi gitu. Terus Iya. dia baru tidur, yang mana nanti paginya harus Kerja kerja lagi. lagi gitu. Iya. Kalau ketika saya tanya kenapa sih kok harus buka TikTok sampai Iya. jam 2 jam 3 malam tuh ngapain gitu. Mm. Ya kan Kak, itu kita jadi nggak biar tahu tren gak sih Kak gitu kan. Kita nggak ketinggalan tren gak sih gitu. Segitunya ternyata kita pengen apa ya, mengikuti tren untuk Mm-mm. diterima mungkin sama lingkungan, atau Ah. kita merasa jadi kita
menjadi bagian dari Dari lingkungan. Atau mungkin istilahnya FOMO ya, Iya, fear of missing kalau misalnya sekarang ada FOMO, ada FOPO gitu ya, ada iya. segala rupa gitu ya. Tapi intinya tadi kita jadi mengejar-ngejar itu terus, padahal tren itu kan nggak berhenti ya. Iya, terus Terus. akan Nah, mungkin ini kelihatannya baik-baik aja, teman saya sehat-sehat aja gitu iya. ya. Tetapi dampaknya itu lihat deh fisiknya, kemudian Hmm. kecemasan ketika dia tidak bisa mengikuti tren yang ada. Iya. Dia nggak tahu nih tren yang terbaru apa gitu misalnya. Atau tertinggal Ya, dari merasa tren yang tertinggal. sekarang. Jadi cemas kan? Iya. Jadi takut. Kemudian selanjutnya dia juga tidak bisa mengenali kebutuhannya. Sebenarnya Oke. tuh saya butuhnya apa ya? Jadi dia menerima serta-merta apa yang media sosial atau konten-konten yang ada itu, konten yang ada itu menjadi kebutuhannya, menjadi identitas dirinya gitu. Identitasnya. Padahal sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan misalnya. Oke. Iya kan kalau kita lihat media sosial misalnya, oh tren HP sekarang tuh yang bagusnya tuh pakai ini gitu. Iya. Atau kalau misalnya kita berhijab nih, Iya. kerudungnya tuh Harus cara modelnya kayak kayak gini, gini. mereknya ini gitu ya kan. Lagu yang lagi tren ini. Kita jadi bingung sebenarnya kita suka lagu apa sih? Iya, jangan-jangan kita cuma Sebenarnya kita dengerin lagu itu karena memang lagi trending aja ya, kita gitu. sebenarnya suka lagu apa? Kita sebenarnya suka butuh kerudung atau tadi atau pakaian ya? Iya. Pakaian yang seperti Seperti apa? apa? Kita butuh HP yang segimana sesuai dengan kebutuhan kita? Kita jadi nggak tahu karena kita jadi ngikutin tren itu aja gitu. Media sosial itu ya konten-konten itu memframing kita untuk menjadi seperti itu gitu kan. Dan itu kan sebenarnya jualanan juga ya. Maksudnya kan apa yang laku ya itu yang ada ya. Ada. Gitu. Apa yang laku itu yang ada. Kitanya juga sebagai penerima ya akhirnya konten-konten yang ada akhirnya lebih banyak yang seperti itu gitu. Untuk karena kan sesuai nih ya kalau di ekonomi kan. Jadinya ya kayak gitu. Itu ya sangat ngaruh sih nanti akhirnya ke kesehatan mental dan fisik juga. Kayak gitu. Karena kadang nggak kerasa ya scrolling berjam-jam terus kita Benar. jadi nggak tidur sampai pagi dan sebagainya. Nah ini yang tadi khawatirnya kita malah jadi nggak produktif dan sebagainya. Jadi kesehatan mental kita terganggu, fisik kita terganggu. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi bukannya nggak boleh ya, boleh sekali gitu ya kita update dengan media sosial dan sebagainya ya. Tetapi tentu saja bisa diatur waktunya dengan bijak ya. Kemudian pemilihan konten-konten yang ditonton ya, yang disimak pun dipilih yang memang bijak gitu. Iya, yang penting buat kita disaring gitu ya. Jangan semua yang diterima nanti pusing sendiri kan. Betul. Dan ini mungkin Mbak Nisa, karena tadi kita udah ngebahas tentang masalah kesehatan mental, gangguan kesehatan mental gitu ya. Kemudian apa aja gitu ya yang bisa menjadi trigger mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, yang mungkin saya mau tanyakan nih di sesi terakhir ini adalah gimana sih cara mahasiswa atau mahasiswi kita ini untuk punya kemampuan resiliensi ya. Apa ya resiliensi itu mungkin kemampuan untuk menghadapi bertahan gitu ya dalam menghadapi tekanan mungkin dalam akademik, non akademik dan sebagainya gitu dan mereka bisa bertahan dan menjaga kualitas kesehatan mentalnya dengan baik gitu mungkin dari sudut pandang psikologi nih. Tadi kalau resiliensi kan saya ada bola nih ya, Alfi. Dia dipantulin, dia bisa kalau orang yang resilience maka dia akan bolanya tuh dia bisa bisa mantul dengan baik gitu ya. Nggak hancur bolanya, nggak rusak gitu ya bolanya yang kita pantulin itu. Nah ketika kita tadi gimana ya supaya jadi lebih kuat, lebih resilience, lebih bisa beradaptif gitu ya terhadap perubahan. Yang pertama adalah kita perlu tadi sih mengenali tadi diri kita sendiri, peka terhadap kebutuhan diri. Kalau misalnya di kampus mungkin masalahnya dia misalnya banyak banget kerjaannya organisasi, terus udah gitu dia tugas kampus banyak, ya. terus dia juga ada kebutuhan sosial dan lain-lain sebagainya. Coba beri jeda gitu ya kepada diri sendiri. Kalau kita baca tulisan satu paragraf aja nggak ada spasinya, capek nggak? Capek banget. Ngertinya susah, otaknya jadi mikir lebih keras gitu kan. Coba nggak ada spasinya, maka penting banget spasi. Sama seperti kehidupan kita, jeda itu
itu penting. Untuk apa? Untuk melihat ke dalam diri kita, untuk merefleksikan sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu, ini tuh tujuannya apa ya? Ini aku butuh apa enggak ya? Ya, Ini aku ya. penting apa enggak ya? Sehingga dia bisa tahu nih, mengenali tadi, itu kan tadi indikator sehat Iya, mental ya. betul. Mengenali kebutuhan diri, potensi diri. Jadi dia bisa memfilter. Dan Oke. ini tuh nggak serta-merta terjadi. Kan ini kan kesehatan mental tuh bukan tiba-tiba mahasiswa jadi sehat mental gitu Iya, ya. iya, tapi Tapi proses dari yang proses yang panjang panjang, dari ya. perkembangan dia, dari masa kecil dia. Nah, kedua tadi karena ini proses yang tidak terjadi serta-merta, Mm-mm. maka kita sebagai makhluk sosial tuh butuh dukungan. Kalau bahasa Oke. kerennya circle ya. Iya, circle pertemanan. Circle itu tuh bisa dari mana aja ya. Dukungan sosial yang baik itu bisa dari mana aja. Bisa dari teman-teman sebaya, bisa dari keluarga. Keluarga. Nah, kita boleh temenan nih sama siapa aja, tapi pastikan ketika kalian berteman dekat, circle yang kalian punya adalah orang-orang yang memang sama-sama berkembang menjadi lebih baik gitu. Bukan bukan Hmm. hanya ketika kita pun jadi temen nih gitu ya. Iya, Bukan hanya misalnya uh, keinginan kita selalu diterima. diterima atau misalnya sama-sama apa ya, uh, ya pokoknya ya pokoknya yang kita mau kita lakuin dan lain Lakuin. bukan kayak gitu ya, Iya. tapi bagaimana kita punya circle yang gak judgmental, yang mendukung hal-hal positif. Positif dan juga Ya mungkin betul, mengingatkan benar, ya termasuk kalau kita mengingatkan. salah gitu Kalau kita ya. udah kayaknya kamu uh, jadi ini deh, jadi sering misalnya ngantuk di kelas nih gara-gara nge-scroll TikTok terus Iya. misalnya ya, atau sebagainya, atau medsos dan sebagainya gitu. Jadi itu juga bisa, circle itu tuh yang membantu kita gitu ya, punya circle-circle pertemanan yang baik. Selanjutnya adalah karena tadi kita udah banyak bahas tentang kaitannya fisik Iya, sama kesehatan kesehatan mental mental. Jadi olahraga yang rutin juga salah satu hal yang penting nih, Kak. penting ya. Nah, sekarang kan gimana ya? Kadang-kadang usia muda kita udah pada jompo nih. Iya, iya, Nggak, iya. nggak dikit capek. Capek gitu. Ya, padahal olahraga atau bergerak itu memiliki apa ya? Iya kan ningkatin, Dampak iya yang dampak, dia kan baik. naikin hormon endorfin, dan kalau Mm-mm. di sel-sel tuh dia meningkatkan harapan gitu. Ada, Hmm, kalau bisa dilihat tuh di yang ahli-ahli biokimia iya. gitu ya, itu tuh ada perubahan gitu dalam sel-sel tubuhnya untuk bereaksi lebih baik dan lebih positif gitu ketika kita berolahraga. Jadi sempatkan gitu ya, dalam 1 minggu itu misalnya di hari libur tuh ada waktu olahraga yang rutin gitu. Oh, oke. Terus selanjutnya terakhir mungkin adalah kita itu apa yang kita makan, bener nggak Kak Alfi? You are what you Iya, eat eat ya. eat di sini bukan hanya eat apa yang kita makan dalam bentuk makanan, tapi Mm-mm. apa yang kita makan dalam di pikiran kita juga. Jadi kalau Oke. kita banyak lihat sama kayak apa namanya, algoritma ya. Algoritma, oke. Kita cuma mikirin nih kita mau beli apa aja di media sosial kita Iya. semua muncul tuh ya. Iya, betul, betul, Bener kan betul, ya? betul, Bisa betul. hebat banget. Tubuh kita juga memiliki algoritmanya sendiri. Jadi ketika kita banyak mengkonsumsi informasi-informasi negatif Mm-mm. yang nggak baik buat diri kita, Iya. yang lain-lain sebagainya, itu akan berdampak juga bagi diri kita. Oke. Jadi tadi filter lagi. Kalau Mm. kita poinnya adalah ingin mendapatkan pikiran positif, maka apa yang perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam tubuh kita gitu. Jadi makan makanan yang baik, baik itu makanan yang memang food gitu ya, Iya. dan juga makanan-makanan untuk pikiran kita yang baik gitu sih. Oke, luar biasa nih ya Mbak Nisa ya. Teman-teman mahasiswa ya lebih aware lagi tentang apa yang kita makan ya. Makan ini dalam arti tadi bukan hanya sekedar makanan ya, makanan pun kita jaga kalau bisa makanannya bukan yang sekedar enak Iya atau betul. viral gitu ya, tapi juga makanan yang sehat untuk tubuh kita ya, yang bermanfaat untuk tubuh kita dan juga karena di era digitalisasi lagi tadi ya, mungkin kembali kita banyak banget terpapar dengan informasi. Jadi kayak information overload ya kadang. Mm-mm. Jadi teman-teman mungkin harus memfilter informasi-informasi apa yang perlu kita makan tadi ya, perlu kita simak, mana informasi yang khususnya mungkin yang ke arah negatif dan sebagainya yang tidak perlu kita simak ya. Mungkin kalau di TikTok tuh bisa dibantu algoritmanya kita dengan mengklik, misalnya kan suka muncul ya di For Your Page itu konten-konten yang negatif gitu ya. Nah ini
teman-teman bisa klik kayak tidak tertarik, maka dia tidak akan merekomendasikan lagi gitu ya, dan cenderung untuk mungkin mencari informasi-informasi yang positif-positif aja deh ya di media sosial ya. Dan juga tadi memilih circle ya, circle pertemanan gitu ya, keluarga kalau bisa yang memang memberikan dampak positif juga ya, yang saling support dan sebagainya. Nah, nggak kerasa nih Mbak Nisa ya, Mbak Citra. Saya tadi bolak-balik Mbak Nisa atau Mbak Citra, nggak apa-apa ya? Gak Nggak apa-apa. masalah Iya, ya. nggak salah, nggak masalah. Tadi kita udah ngobrol tentang kesehatan mental untuk mahasiswa ya. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan mungkin dari tim bimbingan dan konseling Sekolah Vokasi IPB ya, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu psikologinya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi dan Sivitas Akademika IPB ya. Mudah-mudahan tadi apa yang kita obrolkan ini bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan insight ya untuk teman-teman mahasiswa untuk lebih aware terhadap kesehatan mentalnya sendiri, juga kesehatan mental lingkungan sekitar kita ya, supaya kita berada di lingkungan kampus yang sehat mentalnya, semuanya saling support satu sama lain ya. Jadi jangan abai gitu ya, atau tidak peduli ya terhadap kondisi kesehatan mental teman-teman kita deh gitu ya, paling tidak seperti itu ya. Dan sekali lagi saya menginformasikan jika memang tadi teman-teman menghadapi tekanan, permasalahan ya, akademis maupun non-akademis, ini teman-teman silahkan mengambil langkah ya, mengambil langkah dalam arti tadi ya, saya butuh pertolongan mungkin ya, boleh melalui layanan konseling ya, melakukan konseling dengan dosen konselor di Sekolah Vokasi IPB, atau nanti jika memang belum bisa tertangani dengan baik, teman-teman bisa ke profesional ya. Profesional ini dalam arti tadi ke psikolog atau psikiater agar tidak self diagnose ya, agar bisa ditentukan diagnosisnya yang tepat ya, pengobatannya yang tepat seperti itu ya. Dan terakhir mungkin ya sebagai penutup dari saya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, pesan dari saya adalah teman-teman menjaga, aware, berupaya untuk membangun kesehatan mental yang baik, ini adalah juga bentuk mencintai diri sendiri gitu ya, bentuk self love ya. Jadi kalau teman-teman sayang dengan diri kalian sendiri, ini jangan abai gitu ya dengan kesehatan mental ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Citra atau Sama-sama. Mbak Nisa ya sudah menyempatkan hadir di podcast Bimbingan dan Konseling Sekolah Vokasi IPB University hari ini. Saya izin menutup ya sesi podcast hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.